Sahabat Lapo Cabiak, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Ayah selalu datang, tak pernah meninggalkan aku pada saat-saat aku amat membutuhkan kehadiran ayah. Kurasa tak ada anak yang lebih bahagia daripada aku. Kau sayang pada wanita itu? Tanya Jalubuk. Aku kasihan padanya ayah. Mengapa ia begitu? Karena ia manusia biasa, sama dengan manusia lainnya yang pada waktu benar-benar jatuh cinta tidak bisa menyembunyikan perasaan hati. Ia benar-benar jatuh cinta padamu. Tetapi mengapa begitu? Itu sukar diterangkan. Cinta kadang-kadang sangat penuh dengan keajaiban yang tak terterangkan dengan hukum akal. Apakah yang akan dilakukannya ayah? Dia akan menderita karena memikirkan dan mencintaimu. Lalu bagaimana? Tanya Erwin. Tak ada bagaimana. Kepergianmu ke Jakarta ini sudah baik. Aku akan mengabarkan kepadanya bahwa kau juga menyayanginya. Dan karena sayanglah, makanya kau pergi meninggalkannya. Ayah akan menemuinya? Ya, dan akan membuatnya merasa tentram kembali. Ia akan merasa bahwa kau berkorban untuknya demi cintamu. Dan itulah cinta yang paling indah di antara semua cinta. Terima kasih ayah. Dalam kesulitan bagaimanapun, ayah selalu mempunyai jalan untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Jagalah dirimu baik-baik di Jakarta ini. Masih banyak yang akan kau hadapi, karena berbagai hadangan menantikanmu. Ingat selalu janjimu. Selama engkau ingat pada semua janji, kau akan selamat. Tetapi kalau kau mengingkari apa yang pernah kau janjikan, maka kebinasaanmu akan tiba. Dan dalam hal semacam itu, 10 Jalubuk dan Raja Tigor tidak akan dapat menyelamatkanmu. Jalubuk mencium kepala anaknya, lalu menghilang. Pikiran Erwin masih menerawang ke istri dan anak, ke Ivon dan Hamdani. Bilakah tantangan hidup akan berhenti mengejar dan mengancam dirinya? Bilakah ia boleh mendapatkan ketenangan di bumi Allah ini? Tetapi akhirnya ia tertidur juga. Dalam pada itu, Jalubuk telah tiba di Surabaya untuk menemui Ivon, wanita kaya yang jatuh cinta pada anaknya. Ia datang pada waktu yang tepat. Perempuan itu sedang sendirian di kamar tidurnya, kepala bertopang pada kedua telapak tangan, mata memandang ke atas, tak berkedip. Perlahan-lahan Jalubuk menghampiri ranjang tempat wanita muda dan cantik itu berbaring dengan pikiran jauh ke laki-laki yang meninggalkannya. Harimau manusia itu sengaja tidak menampakkan diri, walaupun ia telah melihat wajah dan membaca pikiran Ivon. Ia tidak mau mengejutkan perempuan itu. Nyonya, kata Jalubuk pelan sekali. Tak terdengar oleh Ivon. Orang dalam keadaan seperti dia hanya separuh sadar. Jalubuk mengulangi. Kini Ivon mendengarnya, terasa sayup-sayup. Baginya seperti suara Erwin, atau memang ada kemiripan antara suara ayah dan anak. Ivon menoleh ke arah datangnya suara. Tak ada suatu apapun tampak. Khayalan pikirannya. Betapa sakitnya bercinta. Kalaulah ada orang melihatnya dalam keadaan demikian, orang itu akan tertawa karena menganggap dia bodoh, atau orang itu akan kasihan karena ia merindukan seseorang yang mestinya begitu mudah, tetapi toh tak terjangkau oleh tangan. Erwin, tega benar kau, kata Ivon mengeluarkan sakit rindu yang mendobrak dari dalam. Jangan biarkan pikiran dan khayalan menghanyutkan dirimu, Nyonya, kata Jalubuk yang masih saja menyembunyikan wujudnya.
Dan Yvonne meneruskan, "Mengapa kau kata begitu, Inikah tanda penolakan yang kutanyakan itu?" "Jangan kata penolakan, Nyonya. Kau pergi tanpa pesan. Apa maksudmu?" "Karena itulah jalan terbaik bagi Nyonya, supaya Nyonya tetap bisa bahagia seperti sekarang, berkedudukan baik dalam masyarakat, terpandang dan disegani masyarakat." Masyarakat lagi katamu. Apakah orang hidup dari masyarakat? Aku tidak membutuhkan mereka. Di mana kau, "Ini aku, ayahnya." "Hah? Ayahnya? Kini kau mempermainkan aku sampai benar hatimu. Aku ini sakit, sudah tidak punya semangat, sudah kehilangan rasa malu. Aku mohon, jangan permainkan daku lagi. Dan aku mohon hidup bersamamu. Kemana saja katamu akan kuturut." Kasihan perempuan ini, pikir Jalubuk. Dia bukan hanya jatuh cinta, ia sudah ditelan oleh cinta yang bagi orang lain memberi rasa bahagia dan puncak kesenangan di maya pada ini. Tidak, sebenarnya dia berhayal, mana ada Erwin. Begitu pikir Yvonne, akhirnya kini ia tidak lagi dapat menahan 2 butir air mata yang mengalir pelan melalui pipi mencapai bantal. "Jangan menangis, Nyonya," kata Jalubuk. Ia telah berjanji pada anaknya bahwa ia akan menenteramkan Yvonne, maka ia harus melaksanakannya. Di antara begitu banyak pekerjaan yang pernah dilakukannya di masa hayat, sampai setelah ia bangkit lagi dari kuburnya, rasanya usaha menyejukkan hati perempuan ini termasuk yang berat atau paling berat. Ia bukan orang yang biasa atau pandai membujuk. Dia bukan berhayal rupanya. Tetapi siapa ini? Mengapa ada suara tak ada rupa? "Kau ingin melihat aku, Ayah Erwin?" kata suara itu. "Ya, tentu saja. Aku suka sekali berkenalan dengan ayah laki-laki yang sangat kucintai," kata Yvonne tak malu-malu. Sebenarnya ia diresahkan rasa takut, tetapi karena yang misterius mengatakan dirinya ayah Erwin, maka rasa takut dikalahkan oleh rasa ingin tahu. Boleh jadi orang ini bisa diajak berunding untuk mengembalikan pria idaman hatinya. "Kau tidak takut?" tanya Jalubuk.